Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Rigi Cahyadi dengan NIM C2401241087 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum kami dalam mata kuliah biologi perikanan dengan judul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi dan Makanan Ikan Kurisi Nemipterus japonicus Bloch 1791 yang ditangkap di Selat Sunda dari saya sendiri dari perwakilan kelompok 8 yang dibimbing langsung oleh Asisten Praktikum Muhammad Iqbal Fajri. Em, kita lanjut pada slide berikutnya yaitu latar belakang. Di sini eh, ikan yang kami gunakan sebagai sampel itu sendiri didapatkan dari Selat Sunda. Nah, kenapa? Karena Indonesia adalah salah satu negara maritim terbesar yang di mana kondisi dari kelimpahan sumber dayanya itu sendiri pun juga melimpah, terutama pada bagian maritim. Sehingga kami gunakan Selat Sunda sebagai asal pemilihan sampel karena pada Selat Sunda tersebut juga melimpah organisme ikannya. Sehingga kami mendapatkan sampel ikan kurisi. Ikan kurisi itu sendiri adalah ikan yang memiliki ciri umum khusus seperti warna yang agak kemerahan dan juga garis panjang dari sirip dada hingga ke sirip ekor. Yang dimana sampel tersebut kami analisa dalam hasil pembelajaran kami pada mata kuliah biologi perikanan. Biologi perikanan itu sendiri adalah cabang ilmu biologi yang fokus pada perikanan atau pola hidup ikan, cara pemijahan dan juga uh, pengelolaan ikan itu sendiri. Lalu lanjut pada bagian metode, waktu dan tempat yang kami laksanakan. Waktu yang kami laksanakan itu ada pada rentan Agustus sampai dengan Desember 2025 yang tepatnya pada Laboratorium Biologi Perikanan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Berikut kami paparkan alat dan bahan yang kami gunakan selama waktu periode praktikum dilaksanakan. Dan prosedur kerja yang kami gunakan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada pertumbuhan, seperti yang terpaparkan, lalu reproduksi, seperti yang terpaparkan, dan juga makanan ikan, seperti yang dipaparkan. Lalu kami tarik kesimpulan menggunakan analisis data, yang dimana perbagiannya pun juga menggunakan rumus yang berbeda, seperti pada pertumbuhan ikan dengan yang rumus seperti dipaparkan, lalu reproduksi menggunakan rumus seperti yang dipaparkan, dan juga makanan ikan menggunakan rumus seperti yang dipaparkan. Lalu lanjut pada hasil dan pembahasan. Dan pembahasan yang kami dapatkan yaitu kami dapatkan grafik DFP total, yang dimana pada total itu sendiri memiliki grafik tertinggi pada 138 sampai dengan 159. Lalu pada jantan memiliki nilai tertinggi sebesar 160 sampai dengan 181. Dan pada betina memiliki nilai tertinggi sebesar 182 sampai dengan 203. Lalu lanjut pada grafik HPB total gabungan, di mana setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,4537. Lalu pada jantan itu sendiri, setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,6089. Lalu pada betina, setiap satu satuan pertambahan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,3456. Lalu lanjut pada tabel pertumbuhan, didapatkan pola pertumbuhan ikan kurisi selama total 3 bulan, yaitu setiap jantan maupun betina memiliki pola pertumbuhan alometrik negatif, di mana panjang mempengaruhi bobot. Lalu, pada tabel hubungan panjang dan bobot, didapatkan ikan sampel jantan kurisi pada tertingginya itu di bulan Maret dengan nilai R kuadrat sebesar 0,6627. Lalu pada betina itu sendiri juga sama pada bulan Maret dengan nilai R kuadrat sebesar 0,7706. Lalu didapatkan grafik FK total gabungan yang nilai tertingginya terdapat pada selang kelas 226 sampai dengan 247. Lalu pada FK total jantan didapatkan selang kelas tertinggi pada 138 sampai dengan 159. Lalu pada FK total betina didapatkan selang kelas tertinggi itu pada uh, 2
204 sampai dengan 225. Lalu lanjut pada hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu reproduksi dengan nisbah kelamin yang didapatkan yaitu total dari jenis kelamin jantan ada 110 dan jenis kelamin betina 100. Lalu digunakan rumus Q-square sehingga mendapatkan hasil S-hit sama dan X-stab di mana X-hitnya itu sendiri 13,4437 dan X-stabnya sebesar 9,4877 di mana kita dapat menarik kesimpulan bahwa proporsi kelamin dari jantan dan betina selama periode Januari, Maret, dan juga Mei itu tidak seimbang, di mana diketahui exit lebih besar daripada X-step. Lalu pada grafik selanjutnya yaitu TKG total gabungan didominasi pada TKG 2, FK, FI relatifnya. Lalu pada betina FI relatifnya didominasi oleh TKG 4 dan pada grafik TKG total jantan didominasi oleh TKG 2. Lalu lanjut pada hasil yang pembahasan reproduksi selanjutnya, di mana diketahui IKG rataan dari gabungan itu sendiri di tertingginya ada pada TKG 5, lalu pada betina tertingginya itu adalah TKG 4, dan pada jantan tertingginya TKG 5. Lalu lanjut pada grafik reproduksi selanjutnya, di mana hubungan fekunditas dan panjang. Setiap pertambahan panjang akan mempengaruhi fekunditas sebesar 1,2404. Lalu pada pertambahan bobot sebesar 2.552,1 akan mempengaruhi fekunditas sebesar 0,5101. Lalu lanjut pada grafik diameter telur total. Diketahui bahwa hanya ada satu titik puncak, sehingga kami dapat simpulkan ikan kurisi memiliki pola spawning yaitu total spawning atau secara serempak dalam sekali pemijahan. Lalu lanjut pada hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu ada makanan ikan dengan index of preponderance dari gabungan itu paling terbanyak dengan total 45% adalah ikan. Lalu pada jantan memiliki total sebesar 44%, eh, organisme tidak teridentifikasi. Lalu pada betina memiliki total 59% ikan. Lalu didapatkan juga tabel luas relung yang dimana jantan itu sendiri luas relungnya adalah 5,3739, lalu betina 3,0559 dan dapatkan indeks eh, standarisasinya dari jantan sebesar 0,3976 dan dari betina 0,1739 di mana kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa eh, luas relung dari ikan kurisi jantan dan betina itu sama eh, pola makan ya, tetapi tetap em, tetap selektif dalam memilih makanan, seperti yang terpampangkan dalam tabel tumpang tindih di mana nilai CH-nya 0,7 yang mendekati 1 yang dapat disimpulkan bahwa ikan kurisi itu selektif dalam memilih makanan. Maaf, salah penjelasan pada in EBI, nilai BI itu menggambarkan tingkat selektivitas dari ikan, sedangkan CH itu adalah tempat di mana ikan itu mencari makanan, yaitu sama ya, makanan dari jantan maupun betinanya. Lalu lanjut pada tabel hubungan volume makanan panjang tubuh ikan kurisi, total itu ada sebesar 0,0095. Tiap perpanjang tubuh akan menambahkan volume makan sebesar 0,2692. Yang disimpulkan juga pada R kuadratnya 4,37%, di mana di bawah 5% yang menandakan ikan tersebut dipengaruhi. Lalu pada panjang usus relatif ikan kurisi ini memakan organisme makroskopis yang dengan nilai sebesarnya itu 0,6 menandakan ikan kurisi ini adalah ikan karnivora karena memiliki nilai di bawah 1. Lalu pada index of stomach juga didapatkan ISC rataannya tertinggi pada TKG 1, lalu pada jantan tertingginya pada TKG 2, dan pada betina tertingginya pada TKG 3. Dan kesimpulan dari praktikum ini adalah analisis pertumbuhan ikan total selama 3 bulan menunjukkan pola pertumbuhan alometrik negatif yang artinya pertambahan panjang lebih dominan dari bobot. Lalu hasil nisbah kelamin menunjukkan jumlah jantan dan betina tidak seimbang dan pola pemijahan ikan kurisi tergolong dalam total spawner. Dan makanan utama ikan kurisi adalah ikan dengan makanan pelengkap dari organisme yang tidak dapat diidentifikasi, potongan kepiting, dan juga udang. Lalu ikan kurisi juga memiliki luas relung yang sempit dan juga nilai tumpang tindih makanannya kurang dari 1,
yang menunjukkan kecenderungan pemilihan makanan sangat relatif sama sesama antar individu atau sama. Lalu ikan kurisi juga dikategorikan sebagai ikan karnivora karena memiliki nilai panjang usus relatif kurang dari satu. Saran pada praktikum selanjutnya yang dapat kami berikan dari praktikum yang sudah kami lakukan yaitu perlu dilakukannya kajian lebih lanjut terkait biologi perikanan ikan kurisi di Selat Sunda setiap tahunnya untuk mengetahui keberadaan stok ikan kurisi di Selat Sunda secara berkala. Lalu saran yang kedua selanjutnya adalah kondisi perairan dan penangkapan di Selat Sunda perlu diperhatikan untuk menjaga kelestarian ikan kurisi. Sekian presentasi dari paparan hasil praktikum yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.